Apa yang terjadi ketika seorang nenek tua ditangkap hanya karena mencuri untuk memberi makan cucunya yang kelaparan? Ini adalah kisah yang akan menggetarkan hatimu, membangkitkan emosi, dan membuatmu berpikir ulang tentang arti keadilan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat Pena Story. Kembali lagi bersama saya di channel yang selalu menghadirkan cerita penuh makna dan inspirasi. Mari kita bersama-sama kirimkan sholawat untuk Nabi Muhammad SAW. Semoga kita semua selalu mendapatkan barokahnya. Jangan lupa tulis asal kotamu di kolom komentar agar kami bisa lebih dekat dengan kalian semua. Mari simak ceritanya. Di sebuah desa kecil bernama Dusun Kalisongo, lereng perbukitan yang sepi di wilayah Kabupaten Lumajang, Jawa Timur, hidup seorang nenek renta bernama Mbok Sarmini. Usianya sudah lebih dari 70 tahun, punggungnya bungkuk, kulitnya keriput terbakar matahari, dan langkahnya tertatih-tatih. Tapi, matanya masih menyimpan sisa-sisa keteguhan yang tak pernah padam. Ia bukan siapa-siapa di mata dunia. Tapi bagi satu-satunya cucunya, Gilang, yang baru berusia 6 tahun, Mbok Sarmini adalah seluruh hidupnya. Mereka tinggal di sebuah gubuk, reot berdinding anyaman bambu yang sudah mulai berlubang di sana-sini. Atapnya dari seng bekas yang tiap kali hujan turun, suara air menetes jadi lagu pengantar tidur mereka. Anak perempuan Mbok Sarmini, ibu dari Gilang, meninggal dunia saat melahirkan. Ayah Gilang tak pernah muncul sejak kehamilan itu diketahui. Sejak saat itulah, Mbok Sarmini mengasuh Gilang sendirian. Ia tak mengeluh. Ia hanya bekerja seadanya, kadang membantu di ladang orang, kadang menyapu halaman musala demi sebungkus beras. Namun musim kemarau tahun itu kejam, ladang kering, air susah, dan orang-orang tak lagi butuh tenaga renta. Hari itu, langit Kalisongo muram. Angin kering menerbangkan debu dari jalanan berbatu. Gilang duduk di depan gubuk mereka, menatap sepi dengan perut yang keroncongan. Ia belum makan sejak kemarin sore. Mbok Sarmini hanya bisa duduk di pojok rumah, memandangi karung beras kosong yang tergantung seperti harapan yang sudah digantung terlalu lama. Dengan suara lirih dan gigi yang tinggal separuh, ia membelai rambut Gilang. "Nduk, sabar Yole, nanti Mbok cari makan. Mungkin masih ada singkong di pinggir kebun bawah itu." Gilang hanya mengangguk, matanya mulai berkaca-kaca. Ia terlalu kecil untuk memahami penderitaan, tapi cukup lapar untuk tahu bahwa hidup mereka sedang sangat sulit. Sore menjelang, Mbok Sarmini mengikat jarik tuanya dan menenteng karung lusuh. Ia berjalan menyusuri pematang, ke arah kebun yang dulunya pernah ia garap sebelum dibeli oleh sebuah perusahaan besar. Di sana, kadang masih ada singkong liar tumbuh di pinggir-pinggir ladang. Itu pun kalau belum dibersihkan oleh penjaga. Hari mulai gelap, tapi niat Mbok Sarmini bulat. Ia hanya ingin membawa pulang sesuap harapan untuk cucunya. Tak peduli apapun risikonya, ia tidak tahu bahwa langkah kecilnya sore itu akan mengubah hidup mereka selamanya. Langkah-langkah kecil Mbok Sarmini menyusuri jalan setapak di balik perbukitan. Kakinya sudah lelah, tapi pikirannya lebih berat. Apakah Gilang masih bisa makan malam ini? Atau setidaknya, bisa tertidur dengan perut yang tak terlalu kosong. Ia tiba di batas kebun yang sekarang dipenuhi pagar kawat berduri. Dulu, bertahun-tahun, lalu lahan ini milik warga desa. Mereka menanam singkong, ketela, jagung, dan hidup dari hasil bumi. Tapi semuanya berubah ketika perusahaan perkebunan swasta masuk membawa surat-surat tanah dan izin dari kabupaten. Warga yang tak paham hukum tanah hanya bisa pasrah. Sejak saat itu, lahan itu dipagari, dijaga, dan siapapun yang kedapatan mengambil, hasilnya dianggap pencuri. Mbok Sarmini berdiri di ujung pagar, memandangi ladang luas yang kini dipenuhi tanaman singkong siap panen. Di bagian pinggir, beberapa batang singkong tumbuh liar, akar-akarnya tampak menyembul dari tanah. "Gusti, Mbok nyuwun pangapunten. Dudu maksud nyolong. Kulomong pengen Gilang iso mangan." "Ya Tuhan, hamba mohon maaf. Bukan niat mencuri. Hamba hanya ingin Gilang bisa makan." Dengan susah payah,
Ia merangkak melewati celah pagar yang renggang. Tangan tuanya mulai menggali tanah dengan sabit tumpul. 1, 2, 3 batang singkong berhasil ditarik. Tak banyak, tapi cukup untuk direbus malam ini. Namun, di kejauhan terdengar suara sepatu menghentak. Langkah berat dan cepat, diiringi sorotan senter yang menyapu ladang. "Hei, siapa di situ?" Mbok Sarmini panik. Tangannya gemetar. Karung kecilnya masih kosong setengah. Ia berdiri tergopoh, berusaha menjelaskan, tapi suaranya tertahan oleh rasa takut. "Maaf, saya cuma ambil sedikit. Cucu saya kelaparan. Diam! Kamu tahu ini tanah milik siapa? Kamu pikir bisa seenaknya ngambil?" Dua pria berseragam hitam dengan badge keamanan dari perusahaan berdiri tepat di depannya. Salah satu dari mereka mengangkat HT, mengabari seseorang. Target tertangkap, seorang wanita tua, mengambil hasil panen tanpa izin. "Kami butuh dukungan." Mbok Sarmini mencoba menjelaskan, mencoba menangis, tapi wajah mereka dingin. Tak ada ruang untuk belas kasihan. "Saya cuma butuh makan. Cucu saya nunggu di rumah." Salah satu pria merampas karung dari tangannya dan membuang isinya ke tanah. "Kalau semua orang kelaparan boleh ambil, besok kebun ini habis." Di tengah kegelapan malam dan angin yang makin menusuk, Mbok Sarmini berdiri kaku. Matanya basah, bukan karena takut, tapi karena ia tahu, malam ini ia mungkin pulang tanpa membawa apa-apa, atau bahkan tidak pulang sama sekali. Malam makin larut. Langit Kalisongo gelap gulita tanpa bintang. Mbok Sarmini masih berdiri di tengah ladang, dikepung dua pria keamanan. Tubuhnya gemetar bukan karena dingin, tapi karena ketakutan dan rasa malu. "Saya mohon, biarkan saya bawa. Pulang sedikit saja, cucu saya belum makan 2 hari. Salah satu pria, yang bertubuh tinggi dengan nama R. Sudarno tertera di dadanya, mendekat dan menatap sinis. Ia menyalakan rokok dan menghembuskan asapnya tepat ke wajah Mbok Sarmini. "Makan? Semua orang lapar, Bu. Tapi bukan berarti bisa seenaknya ambil dari tanah orang. Ini bukan tanah nenek moyangmu lagi." Mbok Sarmini tersentak. Ia memandangi tanah di bawah kakinya, tanah yang pernah ia garap, yang dulu ia tanami bersama suaminya, sebelum semua diambil. Tapi ia tahu, tak ada yang bisa menjawab hinaan itu. Sudarno meraih pergelangan tangan kurus Mbok Sarmini dan memelintirnya kasar. "Kita bawa saja ke pos, biar tahu rasa." "Jangan, Pak. Saya ini cuman orang tua. Saya nggak kuat, cucu saya nunggu." Namun permohonan itu hanya dianggap angin. Dengan kasar, tubuh Mbok Sarmini yang ringkih diseret ke arah pos keamanan yang terletak di pinggir jalan kebun. Di sana, lampu menyala terang. Seorang polisi berseragam, Bribka Andi Setio, sudah menunggu. "Ini dia, Pak. Ketahuan ambil hasil panen." Bribka Andi mendekat, melihat ke arah wanita tua yang terduduk lemas di tanah. "Halah, tiap minggu ada saja beginian. Ya ampun, ngemis. Tuh di pasar, jangan di sini." Mbok Sarmini mencoba menjelaskan lagi, suaranya bergetar. Saya bukan pencuri. Saya cuma mau kasih makan cucu. Saya nggak niat." Plak! Sebuah tamparan keras mendarat di pipi Mbok Sarmini. Bribka Andi melayangkan tangan tanpa pikir panjang. "Jangan banyak omong. Malam-malam masuk area tertutup. Ini udah pelanggaran." Seorang dari mereka tertawa kecil. Satu lagi mengangkat ponselnya, merekam dengan nada meremehkan. "Nih, buat dokumentasi. Siapa tahu viral. Hahaha." Tapi yang tak mereka tahu, kamera dari balik semak jauh di sisi lain pagar, merekam semuanya, tanpa suara, tanpa diketahui siapapun. Sementara itu, di gubuk tua yang diterangi lampu minyak kecil, Gilang duduk di pojok ruangan. Perutnya masih keroncongan tapi rasa khawatir mengalahkan rasa lapar. Malam sudah sangat larut, dan Mbok Sarmini belum juga kembali. Hujan gerimis mulai turun. Bocor dari atap seng menetes di depan kaki kecilnya. Gilang menggigil. Ia memeluk boneka kain usang peninggalan ibunya. Tak ada suara di rumah itu selain detak jantung yang panik. "Mbok,
Di mana, Mbok? Gilang berdiri dan menatap keluar, ke jalan setapak yang gelap. Angin membawa suara gemuruh jauh dari kebun. Ia ingin mencari, tapi ia takut. Ia masih kecil. Ia hanya bisa menunggu dan menangis perlahan. Di pos keamanan, Bribka Andi dan Sudarno sibuk mencatat laporan pelanggaran yang mereka buat sendiri. Mbok Sarmini duduk lemas di kursi kayu yang dingin. Pipi kanannya membengkak. Kami akan bawa ini ke kantor besok pagi. Kamu bisa tidur di sini malam ini. Rasain. Namun sebelum pintu dikunci, seorang pemuda dari desa bernama Beno yang diam-diam merekam dari kejauhan, mengirim video ke grup Facebook komunitas desa. Ia tak kuat melihat ketidakadilan ini terus terjadi, dan disinilah titik itu mulai menyala. Video itu mulai menyebar. Pagi belum sepenuhnya datang saat sebuah video berdurasi 1 menit 37 detik mulai menyebar di Facebook dan WhatsApp grup warga Lumajang. Dalam video itu, tampak seorang wanita tua dengan baju lusuh dan wajah ketakutan ditampar dan dimaki oleh seorang polisi berseragam. Narasi dari si pengunggah singkat saja. Ini ibu saya. Ditangkap karena ambil singkong buat cucunya yang belum makan 2 hari. Di mana hati nurani kalian? Meskipun nama pengunggah aslinya adalah Beno, demi melindungi dirinya, ia menyamar sebagai anak si nenek. Tapi dampaknya luar biasa. Dalam waktu 2 jam, video itu disaksikan ribuan kali, dan dalam sehari, ratusan ribu. Komentar membanjiri, astagfirullah, tegak amat ya Allah. Nenek renta dianiaya, demi singkong, ini harus viral, tangkap polisi itu. Sementara itu, di kantor polisi sektor kecil kecamatan, Bribka Andi sedang menyeruput kopi sambil tertawa bersama Sudarno. Nenek itu kita tahan aja sampai siang, biar kapok. Tapi tawa mereka terhenti ketika atasannya datang dengan wajah merah, padam, membawa ponsel yang menampilkan video viral tadi. Andi, apa-apaan ini? Kamu tampar warga tua? Ini udah sampai Polres. Wajah Andi langsung pucat. Ia tahu, badai sudah mulai datang. Sementara itu, di gubuk reot yang semalaman gelap dan sepi, Gilang masih menunggu. Perutnya sudah tak lagi mengeluh. Ia hanya ingin emboknya pulang. Tapi pagi sudah menyala, dan suara langkah itu belum juga terdengar. Tangis kecilnya pecah lagi. Ia akhirnya memutuskan keluar rumah, berjalan pelan ke rumah tetangga terdekat, Bu Pur, yang langsung terkejut melihat bocah kecil berjalan sendirian dengan mata bengkak. Gilang, nak, kok sendirian? Mbokmu mana? Belum pulang, Bu. Mbok nyari makan tadi malam. Bu Pur langsung tahu, ada yang salah. Ia dan beberapa warga lain yang sudah melihat video viral sejak subuh mulai bergerak ke arah pos keamanan perusahaan. Mereka datang membawa amarah dan kepedulian. Di kantor, perusahaan, para petinggi sudah gelisah. Mereka tak menyangka bahwa kasus sepele yang biasa ditangani secara diam-diam, kini jadi perhatian publik. Beberapa wartawan lokal mulai berdatangan. Aktivis dari LSM Hukum dan Kemanusiaan juga ikut turun. Mereka mendesak agar tindakan polisi dan perusahaan diusut. Warga mulai berkumpul di depan pos keamanan. Beno, yang kini menjadi suara publik, berbicara lantang. Ini bukan soal singkong. Ini soal kemanusiaan. Kalian bisa beli 10 truk singkong, tapi nenek itu, dia cuma butuh 2 batang buat cucunya. Bribka Andi mencoba menyelamatkan diri. Ia memutar balik cerita, menyebut Mbok Sarmini sebagai pelanggar yang masuk tanpa izin. Tapi publik tak lagi bodoh. Video sudah berbicara, tekanan demi tekanan mulai berdatangan. Surat laporan resmi dibuat oleh kuasa hukum dari LSM. Kantor polisi kabupaten mulai menyelidiki, dan nama Mbok Sarmini perlahan menjadi simbol seorang nenek renta yang hanya ingin cucunya tidak kelaparan. Pagi itu, halaman kantor Polsek Kecamatan Padangrejo dipenuhi oleh wartawan, aktivis, dan warga yang berkerumun membawa spanduk bertuliskan, "Hentikan kriminalisasi rakyat kecil. Mbok Sarmini bukan penjahat." Media nasional mulai menayangkan potongan video dan wawancara dengan warga. Stasiun televisi besar mengirim mobil siaran langsung. Salah satu reporter berdiri dengan latar belakang kerumunan. Kami berada di
Lumajang, Jawa Timur, di mana seorang nenek renta ditangkap dan diduga dianiaya oleh aparat keamanan hanya karena mengambil singkong dari lahan yang dulunya milik warga. Sementara itu, di ruangan tahanan kecil, Embok Sarmini duduk bersandar di tembok lelah dan hampa. Ia tak tahu dirinya kini jadi simbol perlawanan rakyat kecil. Yang ia tahu hanyalah ia belum melihat cucunya lagi. Ya Allah, kulo nyuwun, kulo mung pengen gilang iso mangan. Sore hari, di tengah kerumunan massa, sebuah mobil Fortuner berplat militer berhenti tepat di depan polsek. Seorang pria berseragam loreng turun. Ia tegap, tenang, dan wajahnya penuh wibawa. Namanya Letkol Infanten Rahmat Wibowo. Tak banyak yang tahu Letkol Rahmat punya hubungan emosional dengan desa Kalisongo. Ayahnya dulu petani di sana sebelum diungsikan akibat penggusuran perusahaan. Saat melihat tayangan video viral, hatinya langsung terguncang. Ia datang bukan hanya sebagai tentara, tapi sebagai anak desa yang tak terima rakyatnya diinjak-injak. Tanpa basa-basi, ia masuk ke dalam polsek dan langsung menemui Kapolsek serta Bribka Andi. Saya Letkol Rahmat Wibowo. Saya minta penahanan atas ibu itu dihentikan. Sekarang juga, Kapolsek terkejut, gugup. Tapi, prosedur sedang berjalan, Pak Letkol. Prosedur macam apa yang memperbolehkan kalian menampar warga tua? Di mana nurani kalian? Letkol Rahmat menggebrak meja. Dalam waktu 2 jam, Embok Sarmini dibebaskan. Ia dibopong keluar oleh warga dan aktivis, disambut tangis haru, digubuk. Kecil yang rapuh, Gilang melihat dari kejauhan, dan berlari sekencangnya. Bok, Gilang, leh, Bokmu pulang, leh, Bokmu pulang. Pelukan mereka di tengah kerumunan membuat semua yang melihat meneteskan air mata. Kamera media menangkap momen itu, dan dunia akhirnya benar-benar melihat. Keesokan harinya, ribuan komentar membanjiri jagat maya. #Nyatani keadilan untuk Embok Sarmini menjadi trending. Menteri Sosial mengeluarkan pernyataan resmi, dan Komnas HAM memulai investigasi atas dugaan kekerasan terhadap warga sipil. Bribka Andi langsung dinonaktifkan. Perusahaan pemilik lahan dipanggil oleh Kementerian ATR BPN karena dugaan pelanggaran hak ulayat dan penyalahgunaan lahan masyarakat. Di Balai Desa Kalisongo, Letkol Rahmat berkumpul dengan para tokoh desa. Saya akan bantu kalian urus kembali hak atas tanah ini. Kalian bukan pengemis. Kalian pemilik sah tanah ini dulu, dan kalian punya hak untuk hidup layak. Warga bersorak. Tapi di tengah semangat itu, Embok Sarmini tetap bersimpuh diam di pojok ruangan, memeluk cucunya. Embok nggak butuh viral. Embok cuma pengen Gilang iso mangan saben dina. Letkol Rahmat tersenyum. Mulai sekarang, Embok, sampean dan Gilang nggak akan kelaparan lagi. Kami semua ada di pihak sampean. Sudah seminggu sejak Embok Sarmini dibebaskan. Meski secara hukum ia dibela dan publik mendukung, luka di hatinya belum sembuh. Tiap malam, ia masih sering terbangun karena mimpi buruk, suara tamparan itu, ejekan, dan wajah dingin para penangkapnya masih menghantui. Gilang yang masih kecil pun ikut berubah. Ia kini tak mau lagi bermain dengan anak-anak lain. Ia takut jika neneknya pergi terlalu lama, dan ia sering bertanya, Mbok nggak akan ditangkap lagi tuh. Embok Sarmini hanya bisa mengangguk sambil memeluk erat tubuh kecil itu. Di sisi lain, Bribka Andi kini menjalani pemeriksaan etik. Wajahnya muncul di berbagai media dengan label Oknum Polisi Penganiaya Nenek. Ia mencoba menghilang dari pemberitaan, tapi sorotan masyarakat tidak semudah itu padam. Perusahaan perkebunan pun mulai mengalami tekanan besar. Beberapa mitra mencabut kontrak, investor menarik diri. Mereka mengadakan rapat darurat, dan salah satu pimpinan perusahaan akhirnya mengundurkan diri secara terbuka. Di Balai Desa, Letkol Rahmat dan tim dari Kementerian Sosial datang untuk mendata keluarga miskin dan terdampak penggusuran. Embok Sarmini menjadi yang pertama mendapat bantuan langsung. Rumahnya direnovasi, Gilang diberikan beasiswa hingga SMA, dan dapur umum dibangun di dekat rumahnya untuk warga kurang mampu. Namun, Mbok Sarmini masih merasa gelisah.
Pak Rahmat, kulo matur nuwun sanget, tapi napa ngene kudu kelakon disek, nggo pemerintah ngerti yen wong cilik yo duwe urip? Letkol Rahmat menatapnya dalam. Ia mengangguk. Sampean benar, Embok. Kadang negara baru melihat setelah kita berdarah-darah. Tapi saya janji, ini bukan akhir. Ini awal. Mbok Sarmini tak menjawab. Ia hanya menatap ladang di kejauhan, tempat ia pernah ditangkap dan dipermalukan. Kini ladang itu sedang kosong. Tapi dalam pikirannya, tanah itu adalah milik harapan. Beberapa bulan berlalu, desa Kalisongo perlahan berubah. Banyak warga yang dulunya takut bersuara kini mulai berani. Forum-forum kecil bermunculan. Petani berdiskusi lagi tentang hak atas tanah, tentang kedaulatan pangan, dan tentang harga diri mereka sebagai manusia. Gilang mulai sekolah. Ia kini punya seragam, tas, dan sepatu baru. Ia menggandeng tangan Embok Sarmini setiap pagi menuju jalan utama, di mana mobil dinas desa mengantar anak-anak sekolah secara gratis. Suatu sore saat matahari turun di balik bukit, Mbok Sarmini duduk di bangku kayu depan rumah barunya. Ia menatap Gilang bermain kejar-kejaran dengan teman-temannya, tawa mereka membelah udara. Seseorang datang menghampiri. Beno, pemuda desa yang pernah merekam video itu. Mbok, kulo nyuwun pangapunten. Waktu itu saya pura-pura jadi anak Mbok. Kowe, nyelamet ke aku le. Aku sing kudu matur nuwun. Keduanya tersenyum. Di balik luka, muncul kekuatan baru. Kalisongo kini tak lagi sekadar desa kecil di pelosok Jawa Timur. Ia telah menjadi lambang, bahwa dari tempat paling sederhana, suara rakyat bisa mengguncang negeri. Hari itu, langit cerah dan angin berhembus lembut di desa Kalisongo. Embok Sarmini duduk di kursi kayu depan rumahnya, memandang ke horizon yang jauh. Di sebelahnya, Gilang duduk sambil membaca buku pelajaran. Matanya masih muda, penuh rasa ingin tahu tentang dunia. Tiba-tiba, Embok Sarmini merogoh kantong kain kecil yang sudah lama ia bawa kemana-mana. Ia mengeluarkan selembar kertas yang telah dilipat rapi. Kertas itu sudah usang, di tepi-tepinya tampak robek sedikit, namun tulisan di atasnya masih jelas terbaca. Itu adalah surat yang Embok Sarmini tulis untuk Gilang beberapa bulan lalu saat pertama kali ia merasa dunia tidak adil padanya. Ia menulisnya sebagai bentuk harapan, untuk mewariskan pesan penting kepada cucunya kelak. Namun surat itu baru terbaca hari ini, setelah semua kejadian besar berlalu. Surat Embok Sarmini. Anakku Gilang, jika suatu hari nanti kau membaca surat ini, aku ingin kau tahu betapa aku mencintaimu. Dunia ini penuh dengan cobaan, tapi jangan pernah kau biarkan apapun menghancurkan hatimu. Kalian yang kecil, yang miskin, tak akan pernah lepas dari tantangan. Tetapi aku percaya, kejujuran, ketulusan, dan keberanian untuk berjuang adalah senjata paling kuat yang bisa kau miliki. Aku tidak bisa memberimu dunia, nak, tapi aku akan memberikan apa yang aku punya. Sebuah cinta yang tulus dan doa yang tak pernah putus. Jadilah orang baik. Jadilah orang yang berani mengubah dunia, meskipun dengan langkah kecil. Jangan biarkan ketidakadilan mengalahkanmu, karena kau adalah masa depan yang akan lebih baik. Dengan segala doaku, Embok Sarmini. Gilang membaca surat itu dengan mata berbinar. Ia mendongak, melihat Embok Sarmini yang tersenyum lemah, menatapnya dengan penuh kasih. Mbok, kulo bakal jadi wong sing apik, sing ora gampang nyerah. Mbok Sarmini mengangguk, tangannya meremas lembut tangan Gilang. Waktu berlalu begitu cepat. Beberapa tahun setelah kejadian itu, desa Kalisongo tak lagi sama. Bukan hanya karena pembangunan yang mulai merata, tetapi juga karena perubahan dalam pola pikir dan semangat warganya. Gilang kini sudah beranjak remaja. Ia diterima di salah satu sekolah terbaik di kota besar. Di sana, ia belajar keras, membawa nama Embok Sarmini yang tak pernah meninggalkannya. Keinginan untuk memperbaiki hidupnya semakin kuat. Namun, meski begitu, ia tetap kembali ke desanya. Setiap liburan, menyapa orang-orang yang dulu mendukungnya. Ia bahkan berpartisipasi dalam kegiatan sosial untuk membantu keluarga-keluarga yang masih tinggal di desa.
yang dulunya seperti keluarga Mbok Sarmini. Di suatu sore yang cerah, saat ia berjalan pulang ke rumah, sebuah tanda kecil terpasang di depan tanah yang dulu pernah digusur untuk perusahaan besar. Di sana tertulis, "Tanah ini milik rakyat Kalisongo. Kami tak akan pernah menyerah." Gilang berhenti sejenak, memandang tanda itu. Sebuah senyum penuh harapan muncul di wajahnya. Ia tahu, meskipun dunia tak selalu adil, perjuangan tak pernah sia-sia. Di rumah, Mbok Sarmini masih duduk di kursi kayu, menanti kedatangan cucunya. Walau usianya sudah lanjut, tatapan matanya penuh semangat. Keduanya duduk bersama, berbincang tentang masa depan yang cerah. "Mbok, aku janji bakal terus berjuang. Aku bakal terus berusaha ngubah dunia kayak sing Mbok ajarake." Mbok Sarmini menatap Gilang. Matanya berkaca-kaca, tetapi senyum di bibirnya menyiratkan ketenangan yang luar biasa. Ia tahu, Gilang sudah siap untuk melanjutkan perjuangan. "Gilang, sampean bisa jadi wong apik. Sampean bakal dadi sing luwih apik tinimbang kulo." Di luar, langit senja mulai memerah. Sebuah tanda bahwa setiap akhir selalu memiliki awal yang baru. Dan dari desa Kalisongo, sebuah kisah tentang perjuangan dan harapan telah tertulis untuk dikenang oleh generasi mendatang. Dengan cerita ini, kita diajarkan bahwa perjuangan untuk keadilan, meskipun panjang dan penuh rintangan, selalu layak diperjuangkan. Terutama ketika yang terzalimi adalah orang-orang kecil yang hanya menginginkan kehidupan yang layak.